Ya, pemirsa Aswaja dimanapun Anda berada, kita kembali dalam program Lentera Hidup bersama Bapak Kiai Haji Misbahul Munir, dan kita tadi sudah membahas sedikit mengenai 3 penyakit hati yang tadi Bapak sebutkannya, yakni pelit, kemudian hawa nafsu yang selalu kita turuti, dan kesombongan. Nah, menindaklanjuti yang tadi pembicaraan kita mengenai pelit yang apabila kita turuti terus itu akan menimbulkan hasut ya Pak ya. Baik. Nah, jika kita sudah mengikuti sifat yang buruk tersebut, apa sih yang akan terjadi dampaknya untuk diri kita sendiri Pak? Baik, sudah saya jelaskan tadi tentang hasut ya. Hasut itu katanya di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu fahuwa mutasya'ibun minasyuh. Hasut sendiri itu cabang daripada syuh. Sedangkan syuh itu lebih parah daripada pelit. Jadi kalau syuh itu huwallazi yabkhalu bi ni'matillahi ta'ala wa hiya fi khazainihi la fi khazain ala ibadillah fasyuh a'zam. Jadi hasut itu atau syuh itu pelit di mana tidak pada tempatnya. Harta miliknya Allah, ilmu miliknya Allah, masih di tangan Allah, kemudian dibagi-bagikan sama Allah kepada makhluknya, kepada makhluknya. Ada yang kaya, ada yang alim, ada yang berpengaruh. Lantas kita berat hati Untuk memberi. Kenapa kok dikasih ke situ? Kenapa itu yang dibagi? Padahal bukan miliknya. Sehingga dikatakan lebih parah daripada sekedar pelit. Inilah saudara-saudara sekalian, malah sampai kepada tingkatan, ya udahlah, yang penting dia tidak kebagian, saya juga nggak kebagian, nggak apa-apa. Jadi maksudnya di sini adalah bahwa katakanlah Pak Kiai diberi harta kekayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian saya merasa iri, kemudian saya merasa kenapa sih kok Pak Kiai yang hanya diberi Inilah gitu? hasut. Oh, ini hasut begitu Pak. Inilah hasut, jangan sampai dipelihara. Rasulullah mengingatkan, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul hatab, katanya Rasulullah. Hasut itu dapat mengikis kebaikan. Kama ya'kulun narul hatab, sebagaimana api dapat menggerogoti kayu bakar. Sebanyak apapun kayu bakar, kalau ada api akan habis. Yeah. Demikian juga kalau dipelihara. Ada orang dapat nikmat, sakit hati. Sakit hati, iya. Kenapa kok ini yang kaya? Kenapa ini yang dikasih ilmu? Kenapa ini yang dihormat? Subhanallah. Awas, umat Islam jangan seperti itu. Ya, kadang memang mungkin dalam kehidupan saya pribadi juga gitu kan Pak Kiai. Kadang kita tidak bisa menerima dengan keadaan orang lain yang mungkin jauh di atas kita gitu kan Pak Kiai, dan terkadang perasaan itu sendiri muncul ketika kita tidak menyadari bahwa kita sudah melakukan hasut kepada orang lain. Memang demikian. Karena itu kenapa harus segera dideteksi. Ini penyakit ini parah ini. Bisa semua kena. Masya Allah. Bisa kiai ya kena, pejabat ya kena, orang kaya kena, orang miskin juga kena. Malah saudara-saudara sekalian, para pemirsa, wal hasud wal mu'adzabul ladzi la yurham. Orang hasud itu hidupnya tersiksa. Kenapa? Wala yazalu fi adabin daim fid dunya ila mautih. Jadi orang hasud itu hidupnya tersiksa di dunia dan di akhirat. Bahkan wala adzabul akhirah asyaddu akbar. Azab di akhirat lebih pedih. Kenapa kok tersiksa? Coba Anda bayangkan. Hari ini Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan harta, membagikan ilmu, membagikan pengaruh kepada ribuan, bahkan jutaan, bahkan miliaran umat manusia. Sedangkan kita hanya melotot. Loh, kok dikasih ke sana? Kok itu yang kaya? Kok situ yang dihormat? Kenapa itu yang punya ilmu? Hari-harinya sakit hati. Dan inilah yang dikatakan fi adzabin daim. Hidupnya selalu tersiksa. Baik. Orang yang katakanlah berada dalam sifat hasut ini, karena kan tiap hari pasti akan selalu
di hatinya iri, kemudian merasuk ke pikirannya, di pikiran terus gitu kan Pak. Dan lama-lama itu akan menjadi suatu penyakit yang menimbulkan ke dalam dirinya sendiri. Entah itu penyakit fisiknya sendiri atau penyakit dari batinnya gitu kan Pak. Nah, salah satu hal untuk bisa mengobati ataupun apa ya Pak, mendeteksi lah ibaratnya atau antisipasi supaya kita tidak jatuh ke dalam sifat buruk tersebut, harus seperti apa sih Pak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya sudah mengajarkan kepada kita. Harusnya orang mukmin itu, orang muslim itu prinsipnya dengan yang lain kal jasadil wahid, seperti jasad yang satu, tubuh yang satu. Wa kal bunyanil wahid, seperti bangunan yang satu. Jadi bagaimana? Katanya Nabi, la yu'minu ahadukum ma lam yuhibba li sairin nas ma yuhibbu li nafsihi. Kamu tidak akan sempurna imannya kecuali nanti kamu mencintai orang lain sebagaimana kamu mencintai dirinya sendiri. Seharusnya orang mukmin, ini kalau saya mengatakan obat, kalau orang mukmin tetangganya itu senang, ya ikut senang gitu. Orang tetangganya sakit, ikut sakit. Jangan dibalik. Tetangganya sakit, senang. Iya. Nah, rasain. Kurang ajar itu. Tapi itulah manusia Nah, Pak. karena itu, ini bahaya. Jangan sampai dipelihara. Kalau ada tetangganya yang lagi sakit, senang. Kalau tetangganya senang, sakit hati. Bahkan parah kadang-kadang. Iya. Tetangganya beli rumah. Loh kok beli rumah? Langsung Barangkali jantungan. dia itu melihara tuyul gitu. Astagfirullahaladzim. Inilah saudara-saudara sekalian akibat imannya tipis. Orang yang beriman seharusnya mencintai saudaranya sesama. sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Baik, nah pemirsa, dalam segmen ini kita membahas sifat buruk hasut dan apa yang akan ditimbulkan dari hasut itu sendiri. Nah, apabila kita sebagai manusia ingin kembali atau menjaga hati kita supaya bersih dan tidak masuk ke dalam karakter atau sifat hasut itu sendiri, maka seharusnya kita berbaik sangka kepada orang lain. Baik. Ya Pak. Kemudian kita ikhlas bisa menerima apapun keadaan orang lain dan kita bisa saling merasa seperti apakah keadaan orang lain, kita ikut senang gitu kan Pak. Apabila orang lain juga sedang tidak enak, kita ikut bantu, bukan kita merasa iri atau hasut dengan kondisi yang dialami orang lain. Dan setelah yang satu ini kita akan kembali membahas mengenai penyakit hati yang kedua, yakni hawa nafsu yang dituruti ya Pak ya. Baik. Baik, setelah yang satu ini jangan kemana-mana.